Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dimanapun berada selalu diberkahi hidupnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perambatan kalor. Nah, perambatan kalor adalah bagaimana cara kalor itu merambat melalui zat, dimana sebelumnya kita sudah mengenal ada 3 buah zat yang bisa dirambat oleh kalor, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Baiklah, perambatan kalor itu sendiri terbagi menjadi 3, sebagaimana yang sudah kita pahami di SD, SMP, dan SMA. Di mana jenis yang pertama yaitu konduksi, jenis yang kedua adalah konveksi, dan jenis yang ketiga adalah radiasi. Nah, apa sih perbedaan ketiga jenis ini? Baiklah, kita mulai dengan jenis yang pertama yaitu konduksi. Konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya adalah logam, di mana partikel-partikel ini tidak berpindah. Nah, yang berpindah itu apa? Yang berpindah itu adalah energinya. Jika kita lihat dari tulisan ini, partikel-partikel logam tidak berpindah, perpindahan kalornya terjadi. Jadi energi yang berpindah itu adalah energi kalornya, terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar. Dan getaran partikel ini akan memindahkan kalor. Jadi ingat, yang berpindah adalah energinya, yaitu energi kalor karena berhubungan dengan panas. Nah, kemudian memindahkan kalor pada partikel di sampingnya sampai seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari pemanasan ini, awalnya yang panas adalah ujung logam yang terkena dengan kalor. Kemudian semakin dipanaskan, maka ada aliran kalor yang terjadi. Aliran ini dirambatkan oleh partikel sehingga mencapai ujung yang tidak terkena oleh panas gitu. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa ada aliran kalor yang dihantarkan oleh partikel-partikel yang tidak berpindah namun bergetar. Nah, bagaimana cara kita mencari berapakah kalor yang diperlukan? Maka untuk mencari berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebuah zat padat atau logam di sini sehingga kalornya sampai dari pangkal atau tempat logam itu dipanaskan menuju ujungnya, dapat dicari dengan cara mengalihkan K atau konduktivitas bahan, kemudian dikali dengan A, luas penampang, dibagi dengan panjang bahan, kemudian dikali lagi dengan perubahan suhunya. Nah, kalau kita lihat dari besaran-besaran untuk menghitung laju perpindahan kalor, maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. Faktor-faktornya apa saja? Ada konduktivitas bahan, kemudian ada luas penampang, ada panjang bahan, dan perubahan suhunya. Nah, di mana laju perpindahan kalor itu sebanding dengan konduktivitas bahan, kemudian luas penampang, dan perubahan suhunya, dan berbanding terbalik dengan panjang bahan. Jadi semakin panjang bahan artinya laju perpindahannya semakin lambat. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, kita memasuki pokok bahasan rambatan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Nah, konveksi ini hanya terjadi pada zat cair sama zat gas, yaitu zat-zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir itu ada 2, ada zat cair dan ada zat gas. Nah, pada perpindahan kalor secara konveksi, maka kalor-kalor ini dihantarkan oleh partikelnya, dan partikel itu bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Demikian seterusnya sehingga terjadi yang namanya arus konveksi. Apa contohnya? Contohnya misalkan kalian memanaskan air.
ketika air tersebut dipanaskan, maka ada terjadi perpindahan partikel di dalam zat cair ini. Nah, perpindahannya itu dari bawah, karena bagian dasar wadah ini tentunya lebih panas dibandingkan bagian permukaannya. Kemudian partikelnya berpindah ke suhu rendah, begitu seterusnya sehingga membentuk arus konveksi. Nah, untuk menghitung berapakah laju perpindahan kalornya, maka kalian bisa menggunakan formula koefisien konveksi dikali dengan luas penampang dikali dengan perubahan suhunya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor, yaitu faktornya koefisien konveksi atau H, luas penampang atau A, dan perubahan suhunya atau delta T. Gitu. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu rambatan kalor secara radiasi atau pancaran. Nah, untuk proses perpindahan kalor secara radiasi ini hanya terjadi pada gelombang elektromagnetik, di mana ketika rambatan kalor secara radiasi ini terjadi, maka tidak perlu medium atau zat perantara sebagai penghantarnya. Nah, kapan perpindahan kalor secara radiasi ini terjadi? Ketika ada benda yang bersuhu tinggi, kemudian ada benda yang bersuhu rendah yang terpisah di dalam ruangan, kemudian ruangan tersebut hampa, maka ada radiasi yang terjadi.